Itu di poin juga masalah kita berdoa ya, sampaikan hajat kepada Allah. Saya sering kasih contoh Pak Chandra di pengajian. Kalau kita lagi kerja di perusahaan dan kita ingin misalnya pengajuan penaikan payroll, gitu. Ngajukan nih, akan langsung ke dirutnya. Kita ngajukan proposal atau permohonan surat untuk maju. Kira-kira agar permintaan itu disetujui, saya sering lempar di pertanyaan pengajiannya, kita jadi pegawai lebih berprestasi atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan? Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Jadi saya yakin pasti kita sepakat jawabannya. Supaya permohonan itu disetujui penaikan payroll atau jabatan, pasti kita akan tunjukkan yang terbaik. Misalnya kita lebih rajin datang, lebih on time, pekerjaan lebih cepat selesai. Di mana di road ada, kita selalu perlihatkan diri kita misalnya, kan seperti itu. Nggak mungkin dia ngajukan penaikan payroll, kemudian dia datang telat, pekerjaannya terlambat, ganggu temannya, pasti nggak disetujui. Nah ini rasionalnya untuk memahami doa. Jadi kalau teman-teman kita sedang mengajukan sesuatu pada Allah, harusnya sementara nunggu prosesnya itu diisi dengan lebih bertakwa, gitu lah. Lebih rajin ibadah, lebih banyak zikir, lebih banyak doa, lebih banyak baca Quran, baru turun itu. Tapi kalau kita malah masih ngisi dengan dosa-dosa, lalu berharap proposal itu diterima, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, kadang-kadang terhambatnya proses ijabah doa dari situ, Pak. Ya, karena dia sementara pengajuan, tapi dia nggak isi dengan prestasi yang membuat ini bisa diterima. Kadang-kadang juga untuk mempercepat jawaban dari Allah itu, Allah datangkan sebuah ujian, itu berat sebenarnya, tanda kutip ya, berat. Tapi kalau ini lolos, itu goal. Contoh misal, kita lagi minta, ya Allah tolong luasin rezeki saya. Di saat kita lagi butuh nih, Allah datangkan ujian, ada kerabat kita kontak, tolong bantu saya, anak saya sakit. Ini ujian berat ya. Kita cuma punya uang 5 juta, dia butuh 5 juta. Coba, gimana caranya? Kalau saya bantu ini, saya mau makan apa kan gitu. Jadi tadi kembali ke Pak Chandra bilang masalah akidah itu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai keimanan kita, ini kalau dilakukan, itu goal gitu. Nah itu banyak orang tidak paham. Coba dengan penuh keyakinan teman-teman sekalian, karena kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah, gitu ya. Kasih ini, yakin di sana akan tembus. Itu coba praktikin. Saya berulang kali praktikin dalam hidup. Karena tahu teorinya bacanya. Pas lagi butuh-butuhnya, ada yang kontak. Saya udah tahu, ini teorinya, ini kuncinya. Saya tidak ragu, tutup mata, transfer, ini di sana lolos besoknya, gitu. Lusanya, 3 hari lagi, udah selesai semuanya. Bahkan berlipat dari apa yang kita keluarkan. Nah, ujian ini harus hati-hati. Jangan malah kita marah-marah. Ini orang nggak tahu diri. Saya juga lagi butuh. Nah, berarti nggak lolos. Ya, nggak lolos.